Aku pernah berpikir bahwa hidupku akan berjalan biasa saja, seperti kebanyakan pemuda di Jakarta ini, kuliah, kerja sampingan, pulang ke kosan murah, dan menjalani hari demi hari tanpa gelombang besar. Aku yakin cinta bagiku hanya akan datang dalam bentuk yang masyarakat terima, seorang perempuan yang lembut, keluarga yang bangga, dan masa depan yang aman. Tapi malam itu, semuanya berubah selamanya. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seperti air bah yang tak mau berhenti. Aku baru pulang dari kampus, basah kuyup, membawa tas berat penuh buku. Kosanku di pinggiran Tebet, sebuah rumah tua yang dibagi menjadi beberapa kamar kecil. Aku sudah tinggal di sini 2 tahun, sendirian di kamar sempit yang hanya muat kasur tipis dan meja belajar. Tapi malam itu, pemilik kos menelepon, ada mahasiswa baru yang butuh kamar segera, dan satu-satunya yang kosong adalah kamarku. Sekamar dulu ya, Ardi. Dia anak baik, dari Bandung. Namanya Rea. Aku mengiyakan saja, tak punya pilihan. Uang kos sudah telat bayar, dan aku tak mau diusir. Saat pintu kamar terbuka, Rea berdiri di sana, tersenyum malu-malu sambil memegang tas ransel besar. Dia tinggi, kulitnya sawo matang khas anak Sunda, rambutnya hitam bergelombang sedikit panjang, matanya dalam seperti sumur tua. "Ma ganggu, Bang?" "Aku Rea," katanya lembut, suaranya hangat meski hujan masih menggelegar di luar. Malam pertama itu canggung. Kami tidur di kasur yang sama, karena hanya ada satu. Aku di pinggir, dia di sisi lain dengan selimut tipis membatasi kami. Aku tak bisa tidur, mendengar napasnya yang teratur, merasakan panas tubuhnya yang dekat. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa jantungku berdegup begini cepat? Ini hanya teman sekamar, Ardi. Jangan bodoh. Pagi harinya, kami bangun hampir bersamaan. Rea sudah mandi duluan, keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggang, air menetes dari rambutnya. Aku pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi mata ini tak bisa lepas. Tubuhnya atletis, dari main sepak bola katanya kemarin. "Bang Ardi, mau mandi dulu. Aku masak mie instan ya buat sarapan," ucapnya santai. Aku mengangguk, tapi dalam pikiran, ini normal kan? Laki-laki sekamar biasa begini. Hari-hari berikutnya, kami mulai akrab. Rea kuliah di universitas yang sama, jurusan teknik, 1 tahun di bawahku. Kami pulang bareng naik angkot, cerita tentang dosen galak, tentang mimpi pindah ke apartemen lebih baik. Malam-malam, kami belajar bersama di meja kecil, lampu neon kuning menerangi wajah kami. Kadang tangannya tak sengaja menyentuh milikku saat ambil buku, dan aku merasakan getar aneh yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Suatu malam, listrik mati total. Jakarta gelap gulita, hanya suara hujan dan petir. Kami duduk di kasur, berbagi lilin kecil. Rea cerita tentang keluarganya di Bandung, ayahnya yang keras, ibunya yang lembut. Aku pengen bikin mereka bangga, Bang. Tapi kadang aku merasa, ada yang salah di diriku. Suaranya pelan, seperti rahasia. Aku bertanya, salah gimana? Dia diam lama, lalu tertawa kecil. "Ah, sudahlah. Cerita kamu dong." Aku tak cerita apa-apa. Malam itu, saat tidur, badanku menggigil kedinginan. Rea bergeser pelan, tangannya meraih selimut, menariknya menutupi kami berdua. Tubuhnya menyentuh punggungku hangat. Aku membekuk. Jantungku berdegup kencang. Ini salah, pikirku. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Kenapa aku tak ingin dia menjauh? Dalam kegelapan, aku berbisik pada diri sendiri, "Ardi, kamu sedang jatuh cinta. Pada laki-laki. Pada teman sekamarmu." Dan itu menakutkan sekali. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin dalam, seperti akar yang menembus tanah keras. Aku mulai menghindari Rea, pulang lebih malam, alasan lembur di kampus. Tapi setiap kali melihatnya tersenyum, hati ini mencair.
Rea tak berubah, tetap ramah. Masak mie untuk kami berdua, tanya kabarku setiap pagi. Bang Ardi kenapa akhir-akhir ini pendiam? Sakit, tanyanya suatu sore, saat kami di balkon kecil kosan, melihat lalu lalang motor di jalan Tebet. Aku menggeleng, tapi dalam hati aku takut, Rea. Takut kalau kamu tahu apa yang kurasakan. Di Indonesia ini, cinta seperti ini dianggap dosa, penyimpangan. Keluargaku di kampung Jawa pasti akan malu. Teman-temanku akan menjauh. Tapi setiap malam, saat dia tidur di sampingku, aku ingin meraih tangannya, ingin bilang bahwa dia adalah alasan aku bertahan di kota ini. Suatu malam, kami nonton film bersama di laptop kecil. Film biasa, romansa heteroseksual, tapi saat adegan ciuman muncul, Rea tertawa. Klasik banget ya, Bang. Cowok, cewek selamanya. Aku diam, tapi dia lanjut, kadang aku mikir, kalau cinta sesama jenis gimana ya? Pasti susah di sini. Matanya menatapku, seperti mencari jawaban. Aku panik. Ya. Dosalah, jawabku tergagap. Rea tersenyum tipis. Mungkin. Tapi hati kan gak bisa bohong. Malam itu aku tak tidur. Apa dia tahu? Apa dia merasakan yang sama? Konflik dalam diriku semakin ganas. Aku mulai sholat lebih sering, minta petunjuk. Tapi setiap sujud, wajah Rea yang muncul. Aku mencoba pacaran dengan cewek dari kampus, tapi saat dia cium pipiku, rasanya hambar. Hanya Rea yang membuatku hidup. Akhirnya, malam hujan lagi. Kami berbaring di kasur, selimut tebal karena dingin. Rea bergeser dekat, tangannya meraih lenganku di bawah selimut. Bang, aku kedinginan, bisiknya. Aku tak bergerak. Tubuhnya menempel, napasnya di leherku. Aku merasakan getar itu lagi, lebih kuat. Rea, bisikku. Dia tak jawab, tapi tangannya memeluk pinggangku pelan. Saat itu aku menyerah. Aku balik badan, tatap matanya dalam gelap. Aku suka kamu, kataku, suara gemetar. Rea diam, lalu tersenyum. Aku juga, Bang. Dari pertama ketemu. Kami berpelukan erat, tak ada ciuman, hanya hangat tubuh yang saling mengisi. Tapi di luar, dunia masih keras. Bagaimana kalau ketahuan? Besoknya, semuanya berubah. Kami lebih dekat, curi-curi pandang, sentuhan kecil saat tak ada orang. Tapi rahasia ini berat. Rea cerita dia pernah suka cowok di SMA, tapi dipukuli teman-temannya. Aku takut, Bang. Tapi sama kamu aku berani. Aku bahagia, tapi gelisah. Dalam hati ini cinta sejati, tapi kenapa harus begini susah? Cinta kami tumbuh diam-diam, seperti bunga di celah beton Jakarta. Kami belajar bersama, makan bareng, malam-malam berbisik tentang mimpi. Rea ingin jadi insinyur sukses, aku ingin lulus tepat waktu. Tapi setiap sentuhan, setiap pelukan di bawah selimut, membuatku semakin takut kehilangan. Tapi rahasia tak pernah aman. Suatu hari, teman kosan kami, Andi, melihat kami berpelukan di kamar saat pintu tak terkunci. Kalian. Gaya, tanyanya langsung, nada menghakimi. Aku panik, Rea diam saja. Andi bilang, hati-hati deh. Di sini orang banyak yang gak suka. Gosip mulai menyebar. Pemilik kos menelepon, Ardi, Rea, ada keluhan dari tetangga. Kalian berperilaku aneh, katanya. Kami bohong, bilang hanya teman dekat. Tapi dalam hati aku hancur. Rea nangis malam itu. Bang, aku gak kuat kalau harus pisah. Aku peluk dia erat. Kita bertahan bareng. Tapi tekanan semakin besar. Keluargaku telepon, tanya kapan pulang kampung bawa pacar cewek. Aku bohong lagi. Konflik dalam semakin dalam. Aku mulai minum-minum sendirian, meragukan diri. Ini salahkan. Tapi cinta ini begitu tulus. Rea tetap kuat, dia yang menghiburku.
Cinta kita nggak salah, Bang. Yang salah masyarakat yang nggak paham. Suatu malam kami bertengkar hebat. Aku bilang mungkin kita harus berhenti. Aku takut merusak hidupmu. Rea marah. Kamu mundur sekarang. Setelah semua ini. Dia nangis, aku juga. Kami berpelukan lagi lebih erat. Tapi pengkhianatan datang dari yang tak terduga. Andi yang kami pikir teman cerita ke orang tua Rea lewat media sosial. Ayah Rea telepon marah besar. Pulang sekarang. Kamu bikin malu keluarga. Rea hancur. Dia packing tas, Bang, aku harus pulang. Ma, aku memohon jangan pergi. Tapi dia pergi, tinggalkan aku sendirian di kamar itu. Malam itu aku menangis sampai pagi. Cinta ini indah, tapi menyakitkan sekali. Setelah Rea pergi, kosan terasa kosong. Aku tak bisa tidur di kasur itu lagi, pindah ke sofa kecil. Kuliah terbengkalai, makan pun susah. Teman-teman menjauh, gosip menyebar di kampus. Ardi gay katanya. Aku diam saja, tapi dalam hati, ya, aku mencintai Rea. Dan itu tak salah. Rea tak hubungi aku berminggu-minggu. Aku kirim pesan, tak dibalas. Akhirnya, dia telepon malam-malam. Bang, ayahku marah besar. Aku dikurung di rumah. Ma nggak bales. Suaranya lemah. Aku nangis di telepon. Aku kangen kamu. Dia cerita ayahnya bawa ke ustad disuruh taubat. Aku bilang aku nggak salah mencintai kamu. Tapi tekanan keluarga berat. Mungkin kita harus berhenti, Bang. Hati aku remuk. Tapi aku tak mau menyerah. Aku naik kereta ke Bandung cari alamatnya. Saat ketemu di taman dekat rumahnya, Rea terkejut. Kami pelukan diam-diam, aku nggak bisa tanpa kamu, kataku. Tapi ayahnya tahu, datang marah. Kamu yang merusak anakku, teriaknya. Kami dipisah paksa. Rea dibawa pulang, aku diusir. Pulang ke Jakarta, aku depresi berat. Tapi dalam kesedihan, aku mulai baca tentang di Indonesia, cari komunitas online. Aku sadar, kami tak sendirian. Rea kabur dari rumah, kembali ke Jakarta. Aku pilih kamu, Bang. Kami sewa kosan baru, lebih kecil, tapi bersama. Tapi pengkhianatan lagi, Andi sebarkan foto kami curi-curi dari lama, ke media sosial. Gosip meledak, keluargaku tahu. Ibu telepon nangis, pulang, Ardi. Kita obati kamu. Aku menangis, tapi tegar. Ini aku yang sejati, Bu. Konflik puncak, kami diusir dari kosan baru, tak ada tempat tinggal. Kami tidur di masjid di stasiun. Tapi cinta kami semakin kuat. Hidup di jalanan Jakarta keras, tapi bersama Rea, aku bertahan. Kami cari kerja sampingan jualan online hemat setiap rupiah. Malam-malam di bawah jembatan kami pelukan hangatkan satu sama lain. Suatu hari kita punya rumah sendiri, bisik Rea. Aku mulai aktif di komunitas rahasia, ketemu orang-orang seperti kami. Mereka cerita perjuangan dukung kami. Aku sadar, cinta ini butuh keberanian besar di negeri ini. Tapi luka pengkhianatan masih ada. Andi hubungi aku, minta maaf. Aku salah, Ardi. Aku takut sendiri. Ternyata dia juga gay, tapi tak berani keluar. Aku makan, tapi tak percaya lagi. Keluarga Rea akhirnya lunak sedikit. Ibunya telepon diam-diam jaga anakku ya. Tapi ayahnya masih keras. Keluargaku. Ibu datang ke Jakarta, ketemu kami. Awalnya nangis, marah. Tapi saat lihat kami saling jaga, dia peluk aku. Mama nggak paham, tapi mama sayang kamu. Perlahan hidup membaik. Kami dapat kerja tetap, sewa kamar kecil lagi. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Tapi badai datang lagi, demo antil di Jakarta, nama kami disebut di berita online karena oto lama.
Ancaman datang, kami sembunyi. Dalam ketakutan itu, Rea sakit parah, demam tinggi. Aku rawat dia sendirian, takut bawa ke rumah sakit. Jangan tinggalin aku, bisiknya lemah. Aku nangis. Nggak akan. Kita lawan bareng. Malam itu aku berdoa seperti dulu, tapi beda. Tuhan, kalau ini salah, kenapa rasanya begitu indah? Akhirnya, badai reda. Komunitas bantu kami pindah ke kota lain, Yogyakarta, lebih terbuka. Kami mulai hidup baru, kerja di KAI kecil, teman baru yang paham. Rea sembuh, kami semakin kuat. Kami tak menikah resmi, tapi janji sehidup semati. Keluarga perlahan terima, Ibu Rea sering kirim paket makanan, ibuku datang berkunjung. Andi. Dia keluar juga, minta maaf sungguh. Kami jadi teman lagi, saling dukung. Cinta kami bukan dongeng sempurna, penuh luka, pengkhianatan, air mata. Tapi di balik itu ada keindahan, saling mengerti, saling jaga di dunia yang keras. Kini, malam-malam di kamar kecil kami, Rea meraihku di selimut, aku tak berhenti memeluknya. Kami tahu, cinta sejati tak butuh persetujuan semua orang. Cukup kami berdua dan Tuhan yang tahu hati kami. Di Indonesia ini, perjuangan masih panjang. Tapi kami pilih bahagia, pilih satu sama lain. Karena cinta seperti ini, meski dilarang banyak orang, adalah yang paling tulus yang pernah kurasakan. Dan aku tak pernah menyesal.